Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini ada di rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Kita kembali lagi dalam Breakthrough Night. Biar malam hari ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kita ngalamin Tuhan malam hari ini. Biarlah apapun yang terjadi hari ini, kita percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi, dan Tuhan tetap baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biar malam hari ini kita boleh ngalamin Tuhan, ngalamin kasih Tuhan, ngalamin kuasa Tuhan dalam setiap pujian, penyembahan yang kita naikkan. Haleluya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari dengan lembut katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh, Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib, Kau ajaib Bapa, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Perbuatanmu heran, perbuatanmu besar. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat kemuliaan. Oh, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji Tuhan malam hari ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin. Mari katakan pujian dari awal.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembari kita angkat tangan kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sebab kau layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Sebab kau layak Tuhan, engkau layak terima pujian, engkau layak terima sembah. Haleluya, haleluya. Engkau layak, engkau layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Kami memujimu Tuhan, kami sembahmu. Shikirabatak manaralaba shikirabatak. Ku sembah namamu,
Ku puji nama-Mu, sebab Kau layak, Engkau disembah, Engkau dipuji, ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari alami terobosan yang baru malam hari ini. Mari yang berbeban berat, hati lesu datang kepada Tuhan, sebab janjinya Dia akan memberi kelegaan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya kemenangan pasti terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata dari sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Hadirat-Mu nyata memulihkan, menyembuhkan. Hadirat-Mu mengubahkan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih. Engkau baik bagi keluarga kami Tuhan. Kau nyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami Bapa. Oh Yesus, Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus. Shikaralaya Rabba. Haleluya, haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini, malam yang indah, malam yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami memuji dan menyembah-Mu, kami meninggikan akan nama-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang bekerja atas keluarga kami. Kami percaya Bapa, ketika kami bersama-sama menaikkan pujian penyembahan, maka ada damai sejahtera Tuhan dalam rumah tangga kami. Ada pemulihan dalam rumah tangga kami. Ada berkat Tuhan yang mengalir atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar hamba hendak sharing ya Bapa, hamba percaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba, ada perkataan-perkataan yang Tuhan taruh di dalam mulut hamba, sehingga bila setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarnya. Bila terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi kelegaan, ada penghiburan dan ada sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pengurapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saya berada, ya, baik yang ada di Jayapura, yang ada di Sorong, yang ada di Singkawang, ya, saudara-saudara saya. Dan juga yang ada di Semarang, ya, untuk teman-teman saya yang ada di Semarang, Surabaya. Shalom, salam kasih dan damai sejahtera Tuhan ada bagi kalian semua, ya, juga di kota-kota yang lain. Nah, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang pemulihan keluarga, ya. Bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang bahagia dan serta keluarga yang diberkati, ya. Kita nggak usah lihat kondisi kita yang saat ini, ya, yang mungkin sedang dalam problem dalam rumah tangga. Tapi biarlah pada malam hari ini kita mau mengalami terobosan demi terobosan, ya. Apapun kondisi kalian pada malam hari ini, jangan sungkan dan enggan untuk datang kepada Tuhan, ya, yang menjadi sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber kelepasan, sumber jawaban, sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber kelegaan, sumber kebahagiaan, dan sumber dari segala sumber, ya. Tuhan adalah sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita alami kasih dan kuasa Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya yakin ketika kita sungguh-sungguh, ya, ketika kita fokus, ya, waktu kita mengikuti pujian penyembahan yang sudah tadi kita naikkan,
maupun firman yang kita dengar, saya yakin dan percaya setiap perkataan-perkataan ataupun firman Tuhan yang saya bagikan ya, itu akan menjadi satu pemulihan ya. Itu akan menerobos dalam rumah tangga kalian ya, memulihkan hubungan suami dan istri, orang tua dan anak ya, bahkan mungkin antar saudara, sahabat maupun partner kerja, bahkan terjadi pemulihan di dalam ekonomi. Saudara-saudara sekalian. Nah, apa sih rahasianya untuk kita bisa memiliki keluarga yang harmonis ya, bahagia, diberkati? Mungkin kalian akan berkata, itu mah cuma ada di dalam film-film atau drakor atau dracin ya, yang hari-hari ini sedang hit ya. Enggak juga saudara-saudara. Kalian mau tahu? Mau tahu rahasianya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, saya harap setiap saudara-saudara sekalian tetap ikut dalam channel ini ya. Jangan kabur-kaburan ya. Jangan juga diganti channelnya. Ketahuan nih ya. Nah, malam hari ini saya ingin ya, gini loh, beberapa kali ya saya berjumpa dengan teman-teman, ya ada yang bilang, wah temannya ya si A ya sedang dalam ya rumah tangganya lagi ribut terus gitu ya. Terus ada lagi yang lain teman saya juga katakan, wah rumah tangga temen aku ini lagi sedang proses dalam perceraian gitu ya. Terus ada lagi yang bilang, wah ternyata pas gitu ketemu tahu-tahu mereka udah bercerai gitu ya. Nah sungguh sangat disayangkan ya. Karena perpisahan itu bukanlah kehendak Tuhan. Ya. Dan juga perpisahan itu pasti akan menimbulkan luka. Baik buat kedua belah pihak ya. Baik itu suami, baik itu istri ya. Karena kan Tuhan katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan ya tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Sama seperti dua lembar kertas yang sudah ditempel, kalau dirobek biasanya itu akan ya berantakan gitu ya. Demikian juga terlebih lagi untuk anak-anak. Ya. Anak-anak akan menjadi korban ya dalam perpisahan ya antara dalam perpisahan orang tuanya. Ya. Mereka ya dalam benak mereka, dalam pikiran mereka mungkin akan timbul trauma-trauma ya ketika melihat rumah tangga daripada papa mamanya ya, yang mungkin tadinya juga sering ribut-ribut ya. Itu bisa menimbulkan trauma untuk mereka, mungkin di kemudian harinya waktu mereka membangun rumah tangga itu akan memberikan dampak dalam hidup mereka. Kalau mereka belum dipulihkan ya, beda halnya kalau mereka sudah dipulihkan. Dan itu juga akan menimbulkan kenakalan-kenakalan pada remaja ya. Menimbulkan kenakalan-kenakalan pada remaja ya, bisa menjadi anak-anak yang memberontak ya. Karena dia ketika orang tuanya bertengkar, tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga. Tidak ada sukacita di dalam rumah tangga. Makanya kan di dalam kitab Amsal dikatakan lebih baik tinggal di satu rumah daripada tinggal dengan wanita yang suka bertengkar gitu ya. Maka dari itu ya sangat diperlukan damai sejahtera ya. Sangat diperlukan damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Sangat dibutuhkan kerukunan di dalam rumah tangga kita. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Bagaimana kita dapat memiliki keluarga yang harmonis? Bagaimana kita memiliki keluarga yang bisa berbahagia? Bagaimana kita bisa memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita dapat memiliki rumah tangga yang keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, hari ini saya mau bagikan ya. Dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 dikatakan seperti ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, yang artinya waktu kita membangun rumah tangga kita, mari kita undang juga Yesus untuk bertahta.
Kita undang Tuhan untuk bertahta di dalam rumah tangga kita. Sama gini, saya ceritakan ya waktu kami juga baru awal-awal menikah ya. Selesai pesta pada waktu itu ya di hotel kami berdua. Nah, sebelum kami malam pertama, maaf ya ini tidak tabu ya saya rasa. Sebelum kami malam pertama kami bergandengan tangan suami dan istri. Saya suami saya memimpin dalam doa ya. Kami berkomitmen ya. Kami tahu bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mau hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Itulah komitmen kami sebelum kami ya pas malam pertama itu ya kami itu maksudnya kami berdoa dulu ya, berkomitmen ya. Sehingga kami bilang, Tuhan ini kami membangun rumah tangga kami mau Tuhan bertata dalam keluarga kami mau hidup kami serahkan kepada Tuhan. Kami adalah milik Tuhan dan kami mau dipakai Tuhan ya. Inilah kami gitu. Maka dari itu ya, setiap keluarga-keluarga apalagi yang baru ingin membangun rumah tangga ya, mari ikuti teladan ini. Sebelum kita masuk dalam pas kita masuk dalam bahtera rumah tangga, mari dalam segala perencanaan apapun kita bawa kepada Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama dalam keluarga kita. Sehingga saya yakin dan percaya dengan penyertaan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita sanggup melalui segala badai-badai dalam rumah tangga kita. Nah, yang kedua, ya tadi yang pertama, undang Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama kita undang Tuhan dalam bahtera rumah tangga kita. Ya, terlebih yang baru hendak membangun rumah tangga, mari bawa Tuhan dalam keluargamu, dalam bahtera rumah tanggamu. Maka engkau akan disertai, diberkati dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Kedua, apa? Mari kita miliki kembali kasih dan cinta kita yang mula-mula. Memang ya, orang bilang katanya kalau sudah berkeluarga, katanya sudah menikah, madunya itu udah habis ya katanya. Kan biasa kan orang bilang bulan madu, nah madunya udah habis tinggal bulannya doang. Nah, tapi biarlah kita sebagai orang percaya, kita juga belajar, maksudnya memupuk kembali kasih itu ya, seperti waktu kita pacaran kan pastilah, maksudnya semua terasa indah ya, semua terasa baik ya. Nih, saya bagikan ya tentang kasih. Saya bagikan dulu tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Kasih juga tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita ingat-ingat kembali ya, waktu kita pertama kali pacaran ya, bagaimana kita kasih itu yang memampukan kita untuk kita dapat bersabar menghadapi pasangan kita. Dan kita juga memiliki hati kan untuk memberi ya buat pasangan kita ya. Ya kita mau ya pokoknya karena saking kita kasihnya ya apa yang kita bisa berikan ya kita maunya berikan gitu buat pasangan kita ya. Kasih makan ya, kirimin makanan, kirimin hadiah gitu. Nah kita juga sabar ya sama pasangan, kita juga bisa memaafkan ya. Ya mungkin pacar kita telat jemput ya, kita bisa sabar gitu, kita bisa ya dia melakukan kesalahan ya kita bisalah, maksudnya memaafkan gitu. Nah, karena apa? Kenapa kita bisa memaafkan? Yaitu karena kita melakukannya ya, karena kita cinta. Kasih kita itu masih istilahnya kalau dalam main game-game itu nyawa tuh masih full gitu ya. Saya percaya setiap kita kan pasti pernah melaluinya ya.
Setiap kita pasti pernah melaluinya. Nah, contohnya nih ya, waktu saya lagi pacaran juga sama mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Nah, saya pernah diajak tuh ke Bekasi ya. Nah, dari Jakarta ke Bekasi, terus dia nitip, maksudnya suruh saya pegangin tipnya, radionya lumayan gede ya, naik motor. Nah, dari Jakarta ke Bekasi lumayan ya, saudara-saudara, lumayan pegel, naik mobil aja pegel, apalagi naik motor ya waktu itu ya. Jalan masih mungkin masih tidak sebagus sekarang. Nah, terus Pak Bos di tengah jalan nanya sama saya, "Ken, kamu susah nggak megang tutip, kesusahan nggak?" Saya bilang, "Enggak," saya bilang gitu ya. Padahal ya lumayan juga gitu. Dan terus dia tanya, "Kamu capek enggak?" Katanya. "Enggak," saya bilang. Ya karena apa? Karena dengan jawaban saya mau membahagiakan pacar saya kan. Dengan jawaban-jawaban saya mau nyatakan, "Oh enggak kok, enggak apa-apa," gitu kan. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa melakukan itu ya. Wanita pun juga sama ya, waktu pacaran mah ditanya, "Sakit enggak?" "Enggak." Ya. "Capek enggak?" "Enggak." Ya, padahal ya pegel mah pegel banget gitu ya. Kesusahan mah kesusahan banget karena kan bawa bawa tip di tengah-tengah gitu ya. Nah, tapi saking cintanya, saking sayangnya, saking karena kita kan seneng gitu ya, karena kan kita bersama pacar kita gitu ya. Ya kita merasa itu bukanlah menjadi penghalang buat kita ya. Itu bukanlah menjadi masalah ya buat kita gitu ya, buat pasangan gitu. Nah, pada waktu pacaran ya, kita mungkin bisa menutup mata kita ya, menutup mulut kita, membuka hati kita dan pikiran kita ya. Kita bisa membuka pikiran kita bisa membuka hati kita. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ayo. Karena semuanya terasa indah ya. Waktu waktu pacar kita melakukan kesalahan apapun ya, mata kita tutup seolah-olah dia seolah-olah kita tidak melihat gitu ya. Dan kita juga dapat menahan mulut kita untuk kita tidak mengomel ya, karena kasih kita itu luar biasa buat pasangan kita ya. Karena lagi indah-indahnya ya. Kan ada istilah katanya kalau lagi pacaran itu ya itu tai ayam terasa coklat, tapi saya mah nggak mau tuh. Saya mau nggak mau. Nah, jadi ya itu, kita bisa menutup mata kita melihat kesalahan-kesalahan pasangan kita bisa menutup mulut kita untuk kita tidak mengomel ya. Nah, dan kita juga berusaha untuk memahami apa yang pasangan kita lakukan ya dengan pikiran kita. Nah, kita juga punya hati yang begitu mudah terbuka pintu maaf kita buat pasangan kita. Nah, tapi apa yang terjadi setelah menikah? Apa yang terjadi setelah menikah? Mata kita baru kita buka gede-gede ya, baru kita buka lebar-lebar ya. Wah, ternyata suamiku, wah suka begini, sukanya begini, taruh barang suka sembarangan, enggak diletakin pada tempatnya gitu kan. Wah, ternyata kalau tidur dengkur gitu kan. Atau suka mimpi. Nah, atau misalnya apa? Ya banyak hal ya yang waktu kita setelah menikah karena kita waktu kebersamaannya banyak ya, yang istilahnya apalagi yang tinggal di apartemen ketemu lu lagi ya, 4L. Nah, itu membuat mata terbuka ya, mata melek ya. Dan mulut kita pun jadi terbuka ya. Karena melihat kok taruh ini enggak bener sih ya. Kadang-kadang kan gara-gara pencet odol aja. Ada yang dari atas, ada yang dari tengah, ada yang dari bawah aja, itu menimbulkan masalah kan. Jadi ya bisa suami yang ngomel, bisa istri yang ngomel gitu kan. Nah, terus apa lagi? Ya udah, pikiran kita juga mulai kita agak persempit ya cara berpikir kita. Kenapa? Karena kita merasa kita nggak bisa terima gitu loh ya, apa yang pasangan kita lakukan gitu, baik itu suami, baik itu istri ya. Nah, kita tidak bisa terima seolah-olah kita maunya dia begini nih, kita maunya dia begitu nih. Kok dia nggak bisa sih ngerti saya? Nah, gitu kan? Ataupun ya udah,
ketika perselisihan dan perbedaan-perbedaan terjadi, itu pada akhirnya bisa juga menimbulkan pintu hati yang tertutup ya. Ada orang kan berkata, saya sudah memaafkannya berkali-kali, dia masih nggak berubah-berubah juga, gimana coba, gitu kan? Saya udah maafin berkali-kali, nggak berubah-ubah juga, begitu lagi, dan begitu lagi, mau gimana? Gitu. Akhirnya kita berusaha menutup pintu hati kita, dan kita berusaha untuk tidak dan kita berkata, nggak mau maafin ya. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya adalah terbalik ya. Waktu kita sebelum menikah harusnya kita buka mata kita lebar-lebar gitu ya. Setelah menikah harus banyak tutup mata ya. Harus membuka hati untuk memaafkan ya. Karena udah bersama-sama kan, apa yang dipersatukan Tuhan kan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya kan? Nah, kalau hal ini kalian lakukan, maka rumah tangga itu nggak akan bertahan. Ya. Sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ya. Kalau orang membangun rumah di atas pasir kan kadang-kadang kelihatannya kokoh ya. Tapi gitu air datang, gitu angin datang ya, rumah itu langsung roboh gitu. Nah, jadi di sini yang saya mau ingatkan ya. Bagaimana rumah tangga itu bisa bahagia? Yang satu, saya ulangi lagi ya, kita mengundang Tuhan dalam keluarga kita. Yang kedua, ya, mari kita pupuk kembali kasih kita kepada pasangan kita. Karena Tuhan katakan di mana ada kasih di situ ada damai sejahtera. Di mana ada kasih di situ ada kerukunan. Di mana ada kasih di situ ada sukacita, ya. Di mana ada kasih, maka tidak ada pertengkaran gitu. Ya bukan berarti dalam keluarga tidak pernah bertengkar ya. Keluarga hamba Tuhan sekalipun, kadang-kadang ya perbedaan pendapat ya ada. Kadang berantem ya ada, tapi maksudnya kita tidak membiarkan pertengkaran itu berlangsung lama. Ya. Kita harus cepat berdamai. Seperti firman Tuhan katakan, ya, janganlah amarahmu sampai matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam ya kita udah harus berdamai gitu ya. Nah, itu kedua ya. Nah, yang ketiga, mari ya kita saling mendahului dan saling mengutamakan pasangan kita ya. Dan juga jangan lupa saling mengalah ya. Kalau tidak ada yang mengalah, kalau tidak ada yang mengutamakan satu dengan yang lain, tidak berusaha untuk mendahului pasangan kita ya, maka ya itu rumah tangga kita nggak akan bertahan gitu. Karena setiap kita pasti mendambakan lah ya. Untuk kalau waktu kita membangun rumah tangga pasti kita mau lah rumah tangga kita itu sampai kakek nenek ya. Apalagi saya kadang-kadang melihat pasangan-pasangan yang sudah tua, kakek nenek gitu ya. Waduh kadang-kadang masih mesra, jalan masih tuntunan ya. Itu hal yang luar biasa, sangat saya kagumi gitu ya. Ya saya yakin juga dan percaya maksudnya itu juga pasti mereka banyak melalui rintangan-rintangan di dalam rumah tangga. Tetapi mereka dapat bertahan dan dapat setia sampai akhir, itu adalah hal yang luar biasa yang patut kita contoh dari mereka. Nah, dalam firman Tuhan di kitab Roma juga dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi dan sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Memang ini untuk sama-sama rekan-rekan pelayanan, tetapi ini juga bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita, ya, antara suami dan istri, orang tua dan anak, gitu kan. Hari ini saya memang lebih fokus kepada suami dan istri, ya, saling memberi hormat, ya. Saya memberi hormat ini kan bisa berbicara tentang kerendahan hati, ya. Siapa yang maksudnya sekalipun, ya, mau siapa yang benar, mau siapa yang salah, kalau sama-sama mau berbicara duluan, sama-sama mau merendahkan hati, ya, mau mengampuni dan meminta maaf, ya, pasti kerukunan itu cepat terjadi, ya. Damai sejahtera itu ada di dalam rumah tangga kita. Terus dikatakan juga dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, ya. Ketika suami dan istri saling mendahului, ya, keinginan maupun kepentingan pasangan, maka pertengkaran juga dapat
diminimalkan ya. Jadi ya lebih berkurang lah pasti gitu loh. Nah kita kan tahu nih, berbicara tentang dahulu mendahului ya. Kita kan tahu setiap dalam diri manusia itu ada 5 bahasa kasih. Ya, 5 bahasa kasih. Yaitu apa? 1 adalah kata-kata pujian. Nah, kalau kita tahu misalnya pasangan kita, baik itu suami kita, baik itu istri kita ya sukanya dipuji, yang gak ada ruginya kali ya. Maksudnya walaupun mungkin rasanya risih, saya bukan orang yang begitu, saya bukan orang yang romantis gitu ya. Nah, tapi biarlah kita maksudnya dari hal-hal yang kecil seperti itu kita belajar juga melakukannya. Misalnya ya mungkin suami lagi berkaca atau lagi pakai parfum ya. Nah, kita kan bisa katakan, wah udah ganteng Pi gitu kan, atau udah ganteng sayang gitu kan. Atau terus kita bisa juga bilang, wangi sekali nih sayangku gitu kan. Nah, atau misalnya istri lagi masak ya, masakannya sudah tersedia ya. Kan kita juga bisa cicipi terus bisa bilang, oh enak sekali masakan kamu ya, walaupun mungkin kurang garam atau keasinan ya. Enggak ada ininya ya, nanti bisa disampaikan lagi maksudnya. Ya kalau bisa garamnya dikurangin. Kan itu jauh lebih baik gitu ya. Nah, ya ataupun ketika Anda melihat istri Anda sedang bekerja gitu ya. Kan Anda juga bisa juga lah maksudnya menghargai atau memuji kerajinannya atau memuji hasil kerjanya gitu ya. Bukan berarti saya sebagai istri, oh saya kalau kerjain apa-apa saya harus dipuji, enggak gitu ya. Tapi ya setidak-tidaknya marilah ya. Kan kita juga rindu rumah tangga kita itu awet, rumah tangga kita itu langgeng. Mari yang bisa kita lakukan, mungkin hal-hal sekecil apapun yang kita bisa lakukan, mari kita belajar untuk melakukannya. Nah, ada juga kan kedua kan dari bahasa kasih itu kan bicara tentang quality time ya. Quality time adalah waktu bersama-sama ya. Ada juga pasangan yang mau maksudnya bersama-sama, saya kan sering juga maksudnya kumpul sama teman-teman cerita gitu ya. Kadang-kadang ada yang suaminya touring ya, suka touring motor besar gitu. Nah, kadang-kadang dia bilang suaminya suka minta dia ikut, tetapi dia tidak mau ikut. Nah, sebagai seorang istri saya juga saranin, maksudnya walaupun kita mungkin enggak suka gitu ya perjalanan jauh, mungkin itu melelahkan. Tetapi ada baiknya, maksudnya kita menyediakan juga waktu kita buat nemani suami kita ya, untuk pergi touring motor ya. Karena kan kadang-kadang dia senang gitu ya, ada istrinya, jadi dia kan ya setidak-tidaknya ada yang nemani dia berbicara gitu ya. Ada yang teman dia untuk makan bersama ya, apalagi misalnya teman-temannya bawa istri ada ya. Nah itu kita harus juga maksudnya menyediakan waktu kita buat pasangan kita. Atau misalnya ya dia pergi kondangan mau ditemenin atau ulang tahun, ya nggak apa-apa kalau kita ada waktu, bahkan mungkin kita menyediakan waktu kita buat pasangan kita gitu loh, nggak ada ruginya ya. Selama hal itu bisa membahagiakan pasangan kita, ya kalau kita bisa lakukan, ya kita lakukanlah ya. Jadi kan itu bisa maksudnya ya menambah manis hubungan ya antara suami dan istri. Nah terus ya ada juga kan seperti ini loh. Ya ada yang mau pergi makan bersama ya, ada di momen-momen spesial dia mau bersama dengan pasangannya dengan pasangannya ya. Nah, tapi kan seringkali gini, ya mungkin ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk mungkin pelayanan, ada yang mungkin sibuk dengan teman-temannya. Nah, bukan berarti bekerja itu salah, enggak. Berusaha itu enggak salah gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kita perlu prioritaskan ya, utamakan di dalam keluarga. Terus maksudnya kalau misalnya, wah kalau saya harus selalu bersama-sama, wah saya nggak usah kerja dong. Ya enggak juga ya. Ya yang perlu bekerjalah gitu loh ya. Ya yang perlu melayani, tetapi jangan sampai pelayanan kita jauh, maksudnya lebih banyak ya daripada waktu kita dengan keluarga kita gitu. Ataupun kita terlalu sibuk dengan teman-teman kita habis pulang kerja terus kita pergi ya sama teman-teman kita gitu. Sampai kita
pulang-pulang malam nggak, ya udah, istri udah tidur, suami udah tidur, anak udah tidur. Nah, itu juga tidak baik ya. Nah, yang sering terjadi kan ketika kita tahu nih, ya, ada teman kita yang mungkin sedang stres, bermasalah, ya, baik dengan pasangannya ataupun ya dengan pacarnya gitu ya. Nah, kita punya waktu tuh, kita berikan waktu kita. Untuk apa? Kita berikan perhatian kita, bahkan kita memberikan telinga kita untuk teman kita gitu ya. Untuk mendengarkan curhatan dan ungkapan hati mereka. Bahkan kita mungkin bisa menemani mereka berjalan ya, dari satu mall ke mall yang lain, atau kita ngajak dia pergi makan ya, atau kita mungkin ngajak, yuk kita belanja bersama. Bahkan ketika dia sakit, kita anterin dia ke rumah sakit ya. Bahkan mungkin kau perlu tes darah, ya dianterin deh gitu ya. Salah nggak itu? Enggak salah ya, karena kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk sahabat dan teman kita. Enggak salah ya. Namun satu hal juga yang perlu diingat, yaitu hindari lakukan dengan lawan jenis ya, karena itu akan menimbulkan kesalahpahaman pada pasangan ya. Nah, berarti kita nggak usah lakukan itu dong, kalau itu enggak. Kita kalau mau lakukan boleh saja ya. Tetapi kalau lawan jenis sih saya sarankan ya jangan ya. Kalau kita tahu dia wanita, ya kita suruhlah istri kita nemenin ya. Kalau kita tahu dia pria, ya suruhlah suami kita temenin ya. Supaya untuk menghindari kesalahpahaman pada pasangan. Nah, namun ya, yang terjadi seringkali kita bisa punya waktu buat teman kita. Kita bisa punya telinga kita buat mendengarkan ocehan mungkin dari teman kita, masalah dari teman kita. Ya. Bahkan dari ya orang-orang lain gitu ya. Tetapi kita tidak punya waktu. Kita tidak mau memberikan waktu dan perhatian kita buat pasangan kita. Nah, disitulah ya tidak baik gitu ya. Belajarlah ya apapun yang kita bisa lakukan ya. Ya walaupun kita hanya memberi waktu sedikit ya, pergi jalan bersama, kita menyediakan waktu kita ya untuk kita saling bertukar pikiran, saling berdiskusi. Kalau kita bisa lakukan itu bersama pasangan kita juga jauh lebih baik ya. Sehingga itu mengurangi masalah-masalah di dalam rumah tangga. Nah, ketiga ada juga kan pasangan-pasangan yang ingin diberi hadiah ya. Walaupun mungkin ya hadiahnya ya yang gak usah yang mahal-mahal ya. Ya kalau yang bisa memberi yang mahal ya puji Tuhan ya. Tapi kalau enggak ya kita juga sebagai istri atau sebagai suami kita nggak bisa menuntut. Kita nggak bisa menuntut pada pasangan kita ya. Kita juga harus mengerti kondisi keuangan suami kita. Ya, jangan kita menuntut karena saya maunya dikasih hadiah, tapi kita nuntutnya yang di luar kemampuan pasangan kita ya jangan ya. Kita juga harus mengerti gitu. Ya bukan berarti semua harus dituruti, setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan ya kita lakukan ya. Nah kan juga ada yang suka dilayani ya. Pasangan ya ada juga suami yang makan pun ya harus ditemenin gitu ya. Ya segala sesuatu harus disediain, baik dari hal kecil sampai hal-hal yang besar, dia maunya selalu dilayani ya, selalu disediain. Selalu ya ada waktu ada bersama-sama dengan dia gitu ya, membantu segala pekerjaannya. Nah, kalau kita bisa lakukan juga ya lakukan saja gitu ya. 5 yaitu berbicara tentang sentuhan ya. Bahasa kasihnya melalui sentuhan ya, mungkin hanya digenggam, hanya ditepok-tepok punggungnya gitu ya. Atau dipeluk, atau dielus, atau ya dicium keningnya gitu ya. Ya yang bisa kita lakukan, lakukanlah gitu loh. Kan seperti firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Nah, itu berbicara tentang bahasa-bahasa kasih, bagaimana kita belajar untuk mengutamakan dan mendahului pasangan kita gitu ya. Jadi kalau yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, yang bisa kita berikan ya kita berikan gitu ya. Kalau kita bisa beri waktu, kita bisa beri telinga, kita bisa ya memberi penghormatan dan penghargaan ya. Terutama kan kadang-kadang ada juga orang dalam
dia suka cerita kepada temennya, iya nih pasangan gue nih udah istilahnya nggak kerja, nggak nggak cakep gitu ya, hidup lagi. Wah, jangan begitu ya. Tetapi kita juga harus memuji juga ya suami kita ya, baik untuk hal-hal yang dia bisa kerjakan dan lakukan. Ya, kita harus menghargai itu semua. Nah, kan tadi kan berbicara tentang mendahului dan mengutamakan ya. Juga kita harus mengalah ya. Mengalah itu dalam arti kita memberi maaf. Nah, ini yang keempat. Bagaimana kunci kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah kita bisa bersyukur dan memaafkan. Bersyukur untuk segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita ya. Karena dengan bersyukur kita dapat bahagia. Dengan bersyukur kita dapat ya menghargai apa yang kita miliki saat ini ya. Kita bisa menghargai dan menikmati saat-saat bersama dengan keluarga kita. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia berikan ya. Kita bersyukur ya. Kalau kita bersungut-sungut ya. Lewat bersungut-sungut itu kan nanti timbul ya ketidakpuasan. Dalam bersungut-sungut itu timbul akhirnya pertengkaran. Dalam bersungut-sungut itu akhirnya timbul ya. Mungkin dari pertengkaran ya bisa sampai pada hal-hal yang lain ya. Nah, mari ya kita dalam keluarga suami dan istri ya. Terima segala kekurangan dan kelebihannya. Bersyukur dengan apa yang kita bisa nikmati bersama-sama ya. Kita ada waktu, kita nikmati bersama-sama, kita ada berkat, kita nikmati bersama-sama. Ya, kita ada apapun yang kita bisa nikmati bersama, nikmatilah ya, selagi sama-sama masih bisa menikmati dan hidup ya. Nah, terus ya kita ya tadi berbicara tentang mengalah ya. Ya, kita saling memaafkan apa yang telah pasangan kita lakukan ya. Sehingga damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu ada di dalam rumah tangga kita. Nah, saya seringkali berkata sama orang ya, kan dia kadang-kadang suka cerita ke saya gitu ya, suka bertengkar sama ya baik itu suaminya ataupun istrinya. Saya bilang, ya kalau rumah tangga sering bertengkar terus, saya bilang, gimana berkat Tuhan mau datang ya? Gimana berkat Tuhan mau datang coba? Nih misalnya saya bilang, saya nih misalnya mau ke rumah Ripka. Nah saya udah bawa makanan, udah bawa barang-barang lah, mau kasih hadiah ke Ripka gitu kan. Udah bawa mungkin uang gitu ya. Nah saya udah bawa nih, udah nenteng-nenteng nih, udah nyampe depan rumahnya Ripka gitu ya. Terus di dalam terjadi, wah ini contoh saja ya, terjadi pertengkaran. Nah terus tahu-tahu ada UFO ya, piring terbang, handphone terbang ya, bangku terbang gitu kan. Kira-kira menurut saudara nih, saya mampir nggak? Kira-kira saya jadi nggak nih nganterin makanan saya, barang yang saya mau kasih ke Ripka, uang yang saya mau kasih ke Ripka, kira-kira saya jadi nggak? Enggak kan? Saya mana berani masuk ke dalam situ. Sama juga seperti Tuhan ya, waktu dia mengirim malaikatnya ya melalui orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk memberkati kita ya. Sama seperti itu, waktu dia mau datang, mau ngasih berkat ya. Akhirnya karena di dalam rumah tangga itu sedang bertengkar terus ya. Akhirnya kira-kira saya masuk nggak? Enggak kan. Akhirnya mungkin saya ketemu misalnya sama Yana. Akhirnya berkat yang tadinya buat Ripka, ya udahlah lagi bertengkar. Ya udah saya kasih Yana atau saya bawa pulang lagi, buat saya lagi dong. saya lagi, nggak boleh ya. Nah seperti itu gitu ya. Jadi kerukunan di dalam rumah tangga itu sangat penting gitu ya. Jadi jangan suka bertengkar antar suami dan istri. Bukan berarti dalam rumah tangga saya juga harmonis terus gitu. Maksudnya nggak pernah ada pertengkaran ya. Tapi sih saya hitung juga sih sangat jarang sih ya bertengkar ya. Ya cuma ngelus dada lah. Ya bercanda lah ya. Nah ya itu gitu. Maksudnya kalau keluarga suka bertengkar ya gimana berkat Tuhan mau datang. Kan di dalam kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 133 katakan, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Sebab
kesanalah, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari setiap keluarga-keluarga, ya, saya rangkum kembali ya firman yang saya bagikan ya. Bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang berbahagia? Yaitu satu, mari undang Tuhan di dalam keluargamu. Undang Dia masuk dalam rumah tanggamu. Apalagi ketika Anda baru memulai rumah tangga, ya. Mari dari awal kita mulai ajak Tuhan ada dalam rumah tangga kita. Dalam setiap apa yang kita kerjakan dan usahakan, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kedua, yaitu mari kita pupuk kembali kasih antar pasangan kita, ya. Kalau dulu awal-awal kita pacaran, kita bisa begitu mengasihi, kita bisa begitu mengerti, ya. Kita bisa begitu mengalah, kita bisa begitu memaafkan, ya. Apa salahnya kalau kita lakukan lagi pada saat kita setelah menikah, ya. Kita belajar untuk kita memupuk kembali kasih yang telah pudar, ya. Justru seharusnya semakin hari kita semakin mengasihi pasangan kita. Terus yang ketiga, mari kita saling mendahului dan mengutamakan pasangan kita. Mari kita saling mendahului dan mengutamakan pasangan kita, ya. Baik itu dalam kita memberi hormat, baik itu kita dalam memberi pujian, baik itu dalam kita memberi waktu kita, perhatian kita, kasih kita, pelayanan kita, maupun ya itu pernyataan-pernyataan kasih kita kepada pasangan kita. Nah, keempat, mari kita bersyukur apapun suami kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bersyukur. Biar bagaimanapun, ketika Tuhan sudah menetapkan dia sebagai pasangan hidup kita, Tuhan tahu itulah yang terbaik dan yang tercocok buat kita. Bukan apa yang kita pandang cocok buat kita, ya. Bukan apa yang kita pandang cocok buat kita, itulah yang terbaik, bukan. Tetapi Tuhan tahu loh. Karena kita kan diciptakan dua, saling dengan sifat yang berbeda. Dan sifat itu kita saling melengkapi, ya. Jadi harus diingat juga dengan perbedaan-perbedaan sifat kita, ya. Itu adalah kehendak Tuhan untuk kita saling melengkapi, ya. Untuk kita dapat mengisi yang kekosongan yang ada pada pasangan kita, ya, maupun pasangan kita mengisi kekosongan yang ada pada kita, ya, yang kekurangan ada pada kita. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kalian mau cari dimanapun, ya, atau mungkin berganti, ya, dengan pasangan yang lain, pasti tidak ada yang sempurna, ya. Mendingan kita bertahan dengan pasangan yang telah Tuhan percayakan pada kita, ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Karena ketika rumah tangga rukun, keluarga rukun, anak-anak pun pasti dapat bertumbuh di dalam kasih Tuhan, ya. Mereka dapat bertumbuh, mereka dapat bangga dengan melihat, oh ternyata aku pengen punya suami seperti papaku. Aku pengen punya suami seperti punya istri seperti mamaku, gitu kan? Harusnya itu harus menjadi menjadi hal yang bertumbuh dalam hati anak ketika mereka melihat rumah tangga daripada keluarganya. Nah, ya udah, kita selebihnya ya kita saling mengalah, saling memaafkan satu dengan yang lain. Itu saja firman yang dapat saya bagikan, ya. Jadi ketika kerukunan ada, kedamaian Tuhan juga ada bagi kita semua. Yuk kita naikkan pujian. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya.
kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang untuk kami kembali memiliki kasih kepada pasangan kami, untuk kami dapat hidup rukun bersama-sama, untuk kami saling mengerti, untuk kami saling memaafkan, untuk kami bersyukur. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam rumah tangga kami, untuk senantiasa bersatu dalam Kristus. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Karena dengan bersama maka kami kuat ya Tuhan menghadapi badai apapun. Karena dengan berpegangan tangan, dengan bersatu hati, kami dapat melalui setiap pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Sehingga setiap pergumulan-pergumulan baik di dalam rumah tangga kami maupun di dalam perekonomian kami dapat melaluinya. Bahkan berkat Tuhan dapat dialirkan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mengundang Yesus ada dalam keluarga kami, maka ada di situ ada damai sejahtera. Di situ ada kasih Tuhan yang mengeratkan hubungan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih sayang-Mu, buat pemeliharaanmu hingga hari ini. Bahkan di hari-hari selanjutnya kami percaya hidup kami dapat mengalami terobosan demi terobosan. Rumah tangga kami yang mungkin saat ini sedang di persimpangan-persimpangan jalan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih dan damai sejahtera Tuhan yang mengalir. Haleluya, haleluya. Amin. Ribka, doa syafaat. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Bapa, kami telah mendengarkan suara hati-Mu malam hari ini. Biarlah kasih setia-Mu melimpah-limpah atas kami lebih lagi dan lebih lagi. Dan roh Elia yang mendahului itu ya Tuhan memulihkan setiap hati kami. Memulihkan hati bapak-bapak dan memulihkan hati anak-anak dan orang tua. Biarlah bapak-bapak mengasihi anak-anak dan anak-anak kembali mengasihi orang tua. Tidak ada perpecahan di dalam rumah tangga, tidak ada perpisahan di antara suami dan istri. Tapi biarlah malam hari ini Bapa kami belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang Kau berkati. Dari Ishak dan Ribka ya Tuhan, di mana mereka terus Tuhan mengingat-ingat kebaikan-Mu. Mereka rukun ya Tuhan Yesus. Kami belajar juga ya Tuhan dari hamba-Mu Boas dan Rut ya Tuhan, yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang melahirkan Daud ya Tuhan, yang melahirkan keturunan-keturunannya ya Tuhan yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami juga bisa belajar juga ya Tuhan dari Zakaria dan Elizabeth yang boleh melahirkan Yohanes ya Tuhan yang Kau pakai dengan sangat luar biasa. Kami juga belajar ya Tuhan dari Yosef dan Maria. Oh haleluya, haleluya. Dia terus memelihara rumah tangganya dengan takut dan hormat kepada Tuhan dan melahirkan Yesus ya Tuhan. Terima kasih juga kami juga belajar dari Aquila dan Priscilla. Mereka sungguh-sungguh membangun rumah tangganya
Mereka melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya firman Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, dengan segenap akal budi kami ya Bapa. Dan biarlah kami juga belajar dari firman-Mu malam hari ini. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu malam hari ini, Bapa, itu boleh mendidik kami, mengingatkan kami betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi keluarga kami, suami, istri dan anak-anak kami. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada kami. Dan biarlah kami Tuhan seperti Yosua mengambil satu keputusan. Dia berkata, aku dan seisi rumahku kami memilih untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapa, jika kami beribadah sungguh-sungguh kepadamu, suami, istri dan anak-anak, maka di sana akan terjadi kerukunan, maka di sana akan Tuhan curahkan berkat-berkat yang melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya. Pada malam hari ini kami berkata, jika ada di antara umat-Mu malam hari ini yang merencanakan perceraian, perpisahan, apapun namanya, kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, hai suami, kasihilah istrimu dengan sungguh-sungguh seperti engkau mengasihi Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suami dan menghormatinya di dalam nama Yesus, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Anugerah-Mu melimpah-limpah atas kami. Engkau memberikan kepada kami suatu pengajaran yang dahsyat dan luar biasa. Mungkin kami tidak pernah mendengarnya ya Tuhan, tapi malam hari ini setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami diberkati oleh Tuhan. Hati kami dapat diajar oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkat-berkat dari Allah turun atas keluarga-keluarga. Suami-suami diberkati Tuhan, menjadi kepala, menjadi imam, menjadi raja atas keluarganya. Istri-istri diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, dapat memelihara keluarganya, dapat melayani suaminya, melayani anak-anaknya di dalam nama Yesus. Dan anak-anak boleh taat dan hormat kepada orang tua, sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya berkat-Mu ada atas rumah tangga kami, damai sejahtera-Mu ada atas rumah tangga kami, kasih-Mu ada atas rumah tangga kami. Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan menjadikannya berhasil, bahkan beruntung dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.